Bayangkan sebuah transaksi properti paling gila dalam sejarah. Anda menyerahkan sebuah pulau kecil, terpencil, yang bahkan nyaris tak terlihat di peta dunia. Sebagai gantinya, Anda mendapatkan sebuah pulau lain, pulau yang kelak akan menjadi pusat keuangan dan kebudayaan dunia. Manhattan, jantung kota New York. Ini bukan fiksi, perjanjian ini benar-benar terjadi. Dan pemicunya, bukan minyak, bukan berlian, melainkan sesuatu yang mungkin ada di dapur Anda saat ini. Selama berabad-abad, ada sebuah komoditas yang nilainya jauh melampaui emas. Sebuah substansi yang mendorong bangsa-bangsa Eropa mempertaruhkan nyawa dalam pelayaran mematikan ke ujung dunia. Komoditas yang mampu mendanai perang, membangun kerajaan, dan memicu era kolonialisme global. Emas ini bukanlah logam mulia. Ia adalah buah kering dari pohon-pohon yang pada saat itu hanya tumbuh di satu tempat di seluruh planet bumi. Sekumpulan pulau vulkanik kecil di timur Indonesia, Kepulauan Maluku. Ini adalah kisah tentang cengkeh dan pala. Kisah tentang bagaimana dua buah sederhana dari Indonesia menjadi pusat dari sebuah drama global yang berdarah dan secara permanen mengubah peta dunia. Di era modern, kita mengenal rempah-rempah sebagai bumbu dapur biasa. Tapi bagaimana mungkin pala dan cengkeh pernah memegang kekuatan sebesar itu? Apa yang membuatnya begitu berharga hingga bangsa-bangsa rela saling membunuh demi memonopolinya? Dalam video ini, kita akan memutar kembali waktu, menelusuri jejak para pedagang Arab yang merahasiakan sumbernya, mengikuti pelayaran nekat para penjelajah Eropa, menyaksikan kekejaman monopoli dagang pertama di dunia, hingga mencapai klimaksnya pada sebuah perjanjian yang menukar takdir dua pulau di belahan dunia yang berbeda. Selamat datang di Lensa Nalar, channel yang mengajak Anda melihat dunia lebih dalam dan lebih jelas. Jauh sebelum bangsa Eropa tiba, cengkeh dan pala sudah menjadi barang mewah. Di Eropa abad pertengahan, rempah-rempah bukan sekadar bumbu. Ia adalah simbol status, obat, dan pengawet makanan. Memiliki pala di meja makan Anda setara dengan memarkir mobil sport mewah di depan rumah hari ini. Harganya pun astronomis. 1 kilogram pala bisa membeli 7 ekor sapi gemuk. Para dokter meresepkannya untuk mengobati segala penyakit, mulai dari wabah pes hingga masalah pencernaan. Aromanya yang khas digunakan untuk melawan bau busuk kota-kota Eropa yang tidak higienis. Tapi ada satu masalah besar. Tidak ada seorang pun di Eropa yang tahu dari mana asal rempah-rempah ini. Selama ratusan tahun, jalur perdagangan dikuasai oleh para pedagang Arab, yang kemudian menjualnya ke pedagang Venesia di Italia. Mereka dengan cerdik menjaga kerahasiaan sumbernya. Mereka menyebarkan dongeng tentang lembah-lembah penuh ular atau monster bersayap yang menjaga pohon rempah untuk mencegah siapapun mencoba mencarinya sendiri. Bagi Eropa, Kepulauan Rempah adalah sebuah mitos, sebuah surga di ujung dunia yang hanya ada dalam imajinasi. Hingga akhirnya, rasa penasaran dan kerakusan mengalahkan rasa takut. Pada akhir abad ke-15, konstelasi politik berubah. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah membuat jalur darat ke timur terputus. Harga rempah di Eropa meroket gila-gilaan. Bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugal kini punya alasan yang sangat mendesak untuk menemukan rute laut mereka sendiri. Perlombaan paling ambisius dalam sejarah manusia pun dimulai. Seorang navigator Italia bernama Christopher Columbus didanai oleh kerajaan Spanyol berlayar ke arah barat, percaya bahwa ia bisa mencapai Hindia Timur. Ia salah perhitungan dan malah menemukan benua Amerika. Ironisnya, salah satu motivasi utama pelayaran yang mengubah sejarah ini adalah untuk mencari pala dan cengkeh. Sementara itu, bangsa Portugis
di bawah pimpinan Vasco da Gama, mencoba rute timur dengan mengitari Afrika. Pada tahun 1498, ia berhasil mencapai India. Dari sana, mereka terus merangsek ke timur, semakin dekat dengan sumber harta karun yang mereka cari. Akhirnya, pada tahun 1512, ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Francisco Sare berhasil mendarat di Maluku. Rahasia yang dijaga selama ribuan tahun akhirnya terbongkar. Namun, kedatangan Portugis bukanlah untuk berdagang dengan adil. Mereka datang untuk menaklukkan dan memonopoli. Mereka membangun benteng, memaksa para sultan lokal untuk menandatangani perjanjian yang tidak adil, dan memulai babak kekerasan pertama dalam sejarah Perang Rempah. Tapi dominasi mereka tidak akan bertahan lama. Pesaing yang jauh lebih kejam, terorganisir, dan efisien sedang dalam perjalanan. Memasuki abad ke-17, muncul kekuatan baru, Belanda. Dengan korporasi multinasional pertama di dunia, Fosse Verenigde Oostindische Company. Fosse bukan sekadar perusahaan dagang, ia memiliki tentara sendiri, armada kapal perang, wewenang untuk mencetak uang, dan hak untuk menyatakan perang. Misinya satu, menguasai perdagangan rempah dunia dengan cara apapun. VOC dengan cepat mengusir Portugis dari Maluku. Namun, mereka menghadapi satu masalah. Pohon pala hanya tumbuh subur di sekumpulan pulau kecil bernama Kepulauan Banda. Dan masyarakat Banda adalah pedagang ulung yang tidak mau terikat pada satu pembeli. Mereka tetap menjual biji pala kepada siapa saja yang menawarkan harga terbaik, termasuk pesaing utama Belanda, Inggris. Bagi VOC, ini tidak bisa diterima. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen mengambil tindakan yang akan tercatat sebagai salah satu kekejaman terbesar dalam sejarah korporasi. Pada tahun 1621, Koen memimpin armada perang ke Banda dalam sebuah kampanye militer yang brutal. Hampir seluruh populasi asli Kepulauan Banda dibantai, diusir, atau diperbudak. Diperkirakan dari 15.000 penduduk asli, hanya tersisa sekitar 1.000 orang. VOC kemudian mengubah Banda menjadi perkebunan pala raksasa yang dikelola oleh budak. Mereka memberlakukan kebijakan ekstirpasi, menebang semua pohon cengkeh dan pala di pulau-pulau lain yang tidak bisa mereka kontrol. Untuk memastikan monopoli mereka mutlak, harga pala di Eropa melonjak hingga 60 kali lipat. Amsterdam menjadi kota terkaya di dunia, dibangun di atas lautan darah masyarakat Banda. Namun, ada satu duri dalam daging bagi Belanda. Satu pulau kecil di Banda yang berhasil mereka lewatkan, Pulau Ruan. Sejak awal, penduduk Pulau Ruan telah menjalin aliansi dengan Inggris. Di bawah pimpinan Kapten Nathaniel Courthope, segelintir pasukan Inggris dan penduduk lokal berhasil mempertahankan pulau ini dari kepungan VOC selama lebih dari 4 tahun. Bagi Inggris, Pulau Ruan adalah aset yang sangat berharga, satu-satunya sumber pala legal yang bisa mereka akses di seluruh dunia. Bagi Belanda, Pulau Ruan adalah ancaman eksistensial bagi monopoli mereka. Perang antara dua raksasa Eropa ini pun pecah, tidak hanya di Maluku, tetapi juga di belahan dunia lain. Di seberang Atlantik, Belanda telah mendirikan sebuah koloni perdagangan bernama Nieuw Amsterdam yang terletak di sebuah pulau strategis bernama Manhattan. Pada tahun 1664, selama salah satu perang Anglo-Belanda, Inggris merebut Nieuw Amsterdam dan menamainya New York. Perang ini akhirnya berakhir dengan sebuah perjanjian damai pada tahun 1667 yang dikenal sebagai Perjanjian Breda. Kedua negara setuju untuk mempertahankan wilayah yang mereka kuasai saat itu. Namun, ada satu klausul pertukaran yang luar biasa. Inggris setuju untuk melepaskan klaim mereka atas Pulau Ruan yang kaya pala selamanya dan menyerahkannya kepada Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda secara resmi menyerahkan koloni Manhattan yang dianggap kurang berharga kepada Inggris.
Pada saat itu, keputusan ini tampak logis. Nilai ekonomi dari monopoli pala jauh melampaui nilai sebidang tanah rawa di Amerika Utara. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa monopoli rempah pada akhirnya akan runtuh, sementara Manhattan akan tumbuh menjadi ibu kota dunia. Monopoli kejam VOC atas pala dan cengkeh akhirnya berhasil dipatahkan pada akhir abad ke-18, ketika seorang ahli botani Prancis bernama Pierre Poivre berhasil menyelundupkan bibit pala dan cengkeh keluar dari Maluku dan menanamnya di koloni Prancis. Perlahan tapi pasti, rempah-rempah mulai dibudidayakan di seluruh dunia dan harganya pun jatuh. Era emas nabati telah berakhir. Namun, warisannya abadi. Perlombaan mencari rempah-rempah telah secara langsung memicu era penjelajahan, menyebabkan penemuan benua baru, dan melahirkan ekonomi global pertama. Kekayaan yang diekstrak dari Maluku mendanai zaman keemasan Belanda dan membangun fondasi Imperium Eropa. Dan yang paling nyata, sebuah keputusan yang berpusat pada sebuah pulau pala kecil di Indonesia, secara langsung menentukan siapa yang akan menguasai kota yang kini kita kenal sebagai New York. Bahkan hingga hari ini, jejaknya masih ada. Salah satu bahan rahasia dalam resep Coca-Cola yang legendaris adalah minyak pala. Kisah cengkeh dan pala adalah pengingat yang kuat bahwa sejarah seringkali berputar di sekitar hal-hal yang kita anggap sepele. Bahwa peristiwa di tempat yang paling terpencil sekalipun dapat mengirimkan gelombang yang membentuk nasib seluruh peradaban. Dua buah kecil dari Kepulauan Maluku tidak hanya menjadi bumbu, mereka adalah katalisator sejarah, saksi bisu dari keserakahan, keberanian, kekejaman, dan ambisi manusia yang tak terbatas. Sebuah bukti bahwa di jantung sejarah dunia pernah ada Indonesia. Jika Anda merasa video ini menambah wawasan Anda tentang bagaimana dunia kita terbentuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan bagikan video ini. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Menurut Anda, adakah komoditas modern saat ini seperti microchip atau lithium yang memiliki kekuatan untuk mengubah peta dunia seperti yang pernah dilakukan pala dan cengkeh? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, tetaplah bernalar. Bersama Lensa Nalar.